Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqani wa yahdini walladzi yuhyiini wa yumiitu wa idza maridtu fa huwa yashfiin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Allah Ta'ala berfirman Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa yattaqullah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan, keinginan untuk bisa duduk di majelis ta'lim. Mudah-mudahan merupakan bagian dari itikaf kita duduk di masjid di dalam kegiatan rutin pengajian. Kita bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan ini masuk kepada diri Allah, orang-orang yang berkumpul di Baitullah, di masjid Allah, kemudian membaca ayat Quran, memahaminya, tadarus, tadabbur. Allah akan memberikan kepadanya dan mereka yang duduk di masjid adalah diberikan rahmat Allah, dikelilingi oleh malaikat dan diturunkan as-sakinah, ketenangan. Mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah, oleh Rasul ini jika macam ini kita duduk di masjid itikaf. Salawat dan salam kemudian dilimpah curahkan kepada junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, juga kepada kita sekalian ini. Hadirin rahimahumullah, selanjutnya kita senantiasa selalu mendoakan kepada saudara-saudara kita, khususnya jamaah kita yang masih uzur, masih sakit, Pak Haji Nano dan Ibu Haji Nano. Mudah-mudahan oleh Allah cepat disembuhkan penyakitnya, dihilangkan penyakitnya, disembuhkan, diberi kekuatan, diberi ketabahan. Hanya dengan Allah kekuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedang berusaha, tapi kehendak Allah mudah-mudahan dikabulkan apa yang kita. Pak Nano, Haji Nano, Ibu Haji Nano dan rekan-rekan yang lain kebetulan sakit, mudah-mudahan Allah akan mudahkan. Allahumma anta syafi, ismi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru. Yang kedua, saudara-saudara kita yang tengah dilanda musibah, ini bukan musibah kecil. Kita hanya nonton di TV berita betapa mungkin bagaimana kalau karena kepada kita sudah harta benda hilang, sudah nyawa hilang, tempat berteduh, tempat mengungsi dan juga kebanjiran. Bisa dibayangkan bagaimana ini menjaga kesehatan bagi yang sudah tua-tua kita tidak bisa tidur satu malam pun di kasur yang enak. Sudah begitu ini, apalagi karena itu subhanallah. Kita berdoa supaya mereka ini yang kemudian meninggal wafat mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu dan bukan itu diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua yang juga yang masih diberikan hidup dan bagi kita adalah tiada lain adalah bersyukur
Mudah-mudahan kita berdoa senantiasa bencana, mara bahaya dan sebagainya oleh Allah dijauhkan dari tempat kita, khususnya umumnya dari kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak kepada hadirin yaitu bicara masalah Baitullah, rumah Allah, masjid. Ini juga sangat penting bagi kita sebagai ilmu. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah ayyudabbir umur din bil ilmi. Orang yang takwa itu orang yang mengurus mengatur urusan agama dengan ilmu. Ilmu termasuk ilmu memahami masalah masjid. Masjid itu isi makan, artinya tempat. Asal kata dasarnya sajadah, sujud. Jadi masjid itu tempat sujud, alias tempat ibadah, tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Nu'aim dari Al-Sa'id Al-Khudri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha umarha." Sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi al-masajid adalah masjid-masjid. Jadi masjid ini sebagai penjelasan bahwa masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Rumah-rumah Allah di bumi yaitu masjid. Maka sering mendengar Baitullah, rumah Allah, masjid. Nah, siapa orang yang berkumpul manistama kaum fi baitin min buyutillah, siapa orang yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, Baitullah, buyutillah. Jadi dari baitul, dari buyuti rumah-rumah itu lagi di bumi, al-masajid adalah masjid-masjid. Wa inna zuwari fiha umarwa. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengunjungi masjid, yang mendatangi masjid, umaruha adalah orang-orang yang memakmurkannya. Jadi orang-orang yang datang di masjid, tentu saja untuk ibadah, adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Di hadis ini menyebutkan bahwa orang-orang yang mengunjungi masjid adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Untuk apa? Untuk beribadah, berzikir, bersolawat, bertasbih, membaca Al-Quran, pokoknya yang baik-baiklah di masjid tempatnya. Di mafhum mukhalafahnya berarti di masjid itu bukan tempat selain itu tempat ngobrol yang bukan urusan ibadah. Jadi tempat untuk yang datang di masjid orang-orang yang memakmurkan. Untuk apa memakmurkan itu? Untuk ibadah. Adalah yang paling pokok adalah ibadah sholat fardu dan sholat yang lainnya, berzikir, kemudian sholawat, membaca sholawat, tasbih, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Kalau lihat dari segi fungsi masjid ini, zaman Rasulullah itu kan masjid itu segala macam sentra di masjid. Bahkan sebab tidak ada lagi tempat untuk urusan-urusan masalah pemerintahan, bahkan di masjid sekarang sudah ada tempatnya gitu. Ada tempatnya untuk urusan pemerintahan segala macam. Tapi fungsi masjid sekarang masih ada. Pertama yang tadi disebut fungsi tempat ibadah, masa terus bisa ala takwa, al-mas bisa ada. Jadi terkhususkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Yang kedua, pusat pendidikan, majelis ta'lim. Jadi di masjid-masjid itu masih atau dipakai digunakan untuk seperti sekarang ini, pendidikan, khususnya masalah-masalah kaitannya masalah agama,
al-Islam, penjelasan penerangan. Sebab kita beribadah itu harus menggunakan ilmu. Nah, ilmu antara lain itu disampaikannya di majelis taklim. Majelis taklim. Jadi kalau orang duduk di masjid dan di majelis taklim bersama sebagai tempat pendidikan umat. Di situ amar ma'ruf nahi munkar, bukan dakwah. Kalau dakwah mengajak, kalau kepada orang yang sama-sama kita, sama-sama orang muslim, sudah amar ma'ruf, perintah hal yang baik, nahi munkar, melarang pada yang munkar. Jadi apapun yang harus disampaikan kepada umat, sampaikan berdasarkan keterangan. Maka tidak salah kalau di masjid, di tempatnya, lalu yang disampaikan ada amar ma'ruf orang-orang ahli masjid, orang-orang muslim masjid, yaitu menyampaikan apa yang harus disampaikan. Apa yang harus disampaikan dalam Al-Quran, hadis, apa yang sebenarnya sampaikan. Nah, ini yang perlu mungkin diperhatikan, terutama oleh para dai-dai. Sampaikan, tentunya saja mungkin dengan hal-hal yang baik, dengan cara yang benar dan baik. Cuma masih banyak di masjid itu bukan masalah bicara masalah sholat, masih banyak urusan-urusan hubungan sosial bermasyarakat itu masih banyak yang belum tersampaikan seharusnya, bagaimana seharusnya belum tersampaikan di masjid. Sebab ini amar ma'ruf, menyuruh kepada hal yang baik, yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Itu di majelis taklim. Yang ketiga, sebagai fungsi tempat bermusyawarah. Bermusyawarah dalam kaitan masalah-masalah masalah agama, masalah ilmu, bermusyawarah. Dan yang keempat, sebagai tempat. Jadi dulu kalau ini tempat akad nikah, mulai muncul balai yang ayah orang itu ayah muncul itu nanti dalam ada itu pemolo menaranya. Nah itu biasanya dulu kalau nikah di masjid. Sekarang sudah hampir-hampir jarang yang di masjid. Jadi tempat salah tempat untuk akan. Kemudian yang tempat tempat berlindung ketika ada musibah, ketika ada bencana, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi masjid yang sampai sekarang masih bisa berkembang. Karena itu jadi orang-orang yang datang ke masjid untuk memakmurkan masjid adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah dapat dipastikan sudah beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis, innama umarul masajid hum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang umarul masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid, hum ahlullah. Mereka itu adalah keluarga atau yang dicintai, keluarga yang dicintai oleh Allah. Ahlullah, keluarga yang dicintai oleh Allah. Jadi orang yang datang di masjid untuk membuat masjid untuk ibadah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka di masjid termasuk orang-orang yang termasuk keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida washhadu lahu bil iman. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Apabila kalian melihat seseorang yang tadul masjidah, mengunjungi masjid, apabila kalian melihat seorang biasa mendatangi masjid, washhadu lahu bil iman, yakinilah atau persaksikanlah bahwa orang-orang tersebut telah beriman. Insyaallah bapak-bapak
Kalau biasa orang datang ke masjid untuk memulai di situ beribadah, maka masyhadu lahu bil iman. Persaksikanlah atau yakinilah bahwa mereka itu bil iman, telah beriman kepada Allah. Jadi orang yang benar, orang mukmin. Kalau sekarang muslim belum beriman. Kalau ya tadi, kalau orang muslim, aku muslim saja, tapi tidak biasa. Apa tidak biasa? Tapi orang muslim biasa menghadiri masjid, mengamal masjid, maka orang itu disebut orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahimahullah. Kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, Amr bin Maimun al-Audi berkata, aku sering bertemu dengan para sahabat Rasulullah. Adraktu ashaba Muhammad SAW wa hum yaquluna. Kata Amr bin Maimun, aku sering bertemu dengan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Hum yaquluna wa hum yaquluna, dan mereka sering berkata, innal masajida buyutullah. Sesungguhnya masjid itu adalah rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah. Min kabul al-bumi. Wa ila haqqun Allahi ayukrima man zara fiha. Dan sesungguhnya hak pun Allah, wajib bagi Allah ayyukrima, untuk memuliakan manzaro fiha, orang-orang yang ziarah, orang-orang yang mendatangi ke masjid. Jadi wajiblah bagi Allah untuk memuliakan dalam masjid orang-orang yang mengunjungi masjid. Jadi hak pun Allah ayyukrima manzaro fiha. Jadi akan dimuliakan oleh Allah orang-orang yang datang ziarah ke masjid, yaitu orang yang beribadah, memakmurkan masjid. Kenapa? Sebab kita ini termasuk tamu lalu bertamu ke rumah Allah. Yang memiliki rumah itu ada Allah, maka Allah memuliakan tamunya. Kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang di masjid untuk ibadah. Maka sering-sering masuk ke masjid. Bahkan sering kita mendengar di dalam salah satu hadisnya ada 10 kelompok orang-orang yang akan dapat payung naungan pada hari kiamat di alam mahsyar kelak. Tidak ada naungan, tidak ada payung, tidak ada iuh-iuh kecuali payung dari Allah. Adalah seseorang di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tertambat di masjid. Artinya selalu ingat di masjid. Waktu sholat, ketika ada adzan. Pendek kata, orang-orang itu orang yang selalu hatinya tertambat di masjid. Nah, nanti akan dapat payung naungan di alam mahsyar. Tidak ada naungan kecuali Allah. Sab'atun yudhilluhum bidhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya tertambat di masjid, artinya selalu di masjid, minimal sholat berjamaah, majlis taklim. Di ada majelis taklim pengajian, kalau sedang tenang ada bisa duduk sebentar, iktikaf di masjid. Ini pahala dari Allah. Maka Allah memuliakan tamunya di dalam rumahnya dengan jalan mengaruniakan pahala, ganjaran, keridhaan dan rahmatnya. Jadi kita sebagai tamu berkunjung ke rumah Allah, ya, dimuliakan oleh Allah yang punya rumah Allah ini, lalu diberi 3 pahala, upah. Yang kedua diberi keriduan Allah.
Dan yang ketiga diberi rahmatnya. Dan sering kita mendengar kita masuk surga itu karena sholat, tetapi karena rahmat Allah, bukan karena saum, tetapi karena kita sholat, karena kita saum dengan itu, maka dengan ikhlas, maka rahmat Allah akan diberi. Jadi rahmat Allah, kasih sayang karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam penjelasan ini, karena Allah ini membuat apa? Karena masih di rumah Allah, tidak datang ke rumah Allah, dimuliakan kita sebagai tamu oleh Allah dan diberi 3. Satu pahala, beri ganjaran. Yang kedua diberi keridhaan Allah dan yang ketiga diberi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Penjelasan dalam agama begitu gamblang, begitu tingkatnya masing-masing. Tapi kenyataannya memang sekarang ini memang tidak gitu. Sanes di daerah ini ilmu roh sami di kampung-kampung lainnya pada sami, kampung di Batak sami. Mungkin di kampung di masing-masing ramai rakyat program mengarah ayo sepi kok di kampung. Sami beda di mana-mana ke, di daerah mana-mana ke. Jadi karena memang mungkin karena generasi tersebut ganti, mungkin pengaruh sami. Ya sami di kota Serang kampung ya kembali ke sobat. Nanti itu masalah teknologi mana. Sami kampung berkampung daya listrik, daya informasi naon. Murni ramai di masjid. Sepuh lalu sholat. Lalu kita panggil mencari sate, ya di masjid. Jika di kampungan masjid ada tempatnya apa di pekerjaan seperti orang di paling malang, paling paling. Jadi kalau mau sholat keslidah ke sholat nanti sana ke sholat nggak keluar. Kalau pertanian mana kita badan bisa. Nah sebentar sampai nama kami bubar seperti itu. Itu dia sebahagian lu sama apa sih? Dia mari di belakang kurang alhamdulillah sholat berjamaah subuh maghrib tomo saya waktu alhamdulillah mau kasih tapi di masjid lain terang kadang-kadang enggak jawab. Nah ini di mana-mana padahal ya tadi penjelasannya sami gitu mana-mana ustaz kiai khotib menyampaikan keterangan masalah bagaimana orang-orang pahala orang-orang yang mampukan. Yaqullahu azza wa izzati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati, demi kemuliaan dan keagunganku. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan demi kemuliaan dan keagunganku. Ini la ahum bi ahli al-ardi azaban. Sesungguhnya aku bermaksud bermaksud untuk menurunkan azab siksa bi ahli al-ardi kepada penduduk bumi. Fa idza nadartu ila umari buyuti, tetapi ketika aku lihat penghuninya sedang memakmurkan rumahku, sedang memakmurkan masjid, sedang beribadah di masjid. Wa ilal mutahabbina, dan sedang saling mengasihi sesamanya, saling mencintai mengasihi sesamanya. Wa ilal mustakbirina bil ashar, dan mereka sedang melakukan istighfar, selalu melakukan istighfar waktu sahur. Mohon ampun istighfar waktu sahur, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, sorabtu dzalika anhum, aku palingkan siksa itu dari mereka. Dikontribusi ternyata ibu bapak karena ini
sumbangsi orang-orang yang datang ke masjid untuk ibadah di masjid, sumbangsi orang-orang yang beristighfar waktu sahur kepada Allah, mengampun, dan juga orang saling mencintai, itu akan kalau bahasa kita akan menahan azab Allah turun ke bawah. Ini keterangan ini, ya, hadis itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam ini Ibnu Majah ini. Jadi orang kata Rasulullah, kata Allah SWT, demi kemuliaan dan keagunganku, sesungguhnya aku bermaksud menurunkan azab siksa kepada penduduk bumi. Tetapi, ya, faidah nazartu ila umari buyuti, tetapi ketika aku lihat penghuninya sedang memakmurkan rumahku, sedang memakai masjid, sedang ibadah di masjid, wa yang mutahabbina fi, dan orang-orang saling mencintai dan mengasihi karenaku, wa yang mustabina bil ashar, dan orang-orang sedang memohonkan ampun, mohon ampun istighfar waktu sahur, soroktu dari aku palingkan, kata Allah, ya, aku palingkan siksa itu dari mereka. Oleh karena itu kaum muslimin mau masjid itu, dengan mau masjid Allah tidak menurunkan azab. Jadi kita harus mungkin bisa introspeksi, intinya kalau seandainya seandainya masjid sekarang orang yang beristighfar kepada Allah sudah tidak ada, dan orang sudah tidak saling mencintai sesama, bermusuhan karena kepentingan bermacam-macam, sudah mungkin ada apa-apa. Tapi alhamdulillah karena masih Allah, kata Allah, dan aku masih lihat orang-orang yang sedang mengumpulkan rumahku, orang-orang yang saling mencintai dengan sesama manusia, dan orang-orang yang beristighfar waktu sahur, maka aku palingkan azabnya. Dan rahimahullah, ini jelas sekali supaya kita terhindar dari azab Allah. Mari kita menyenangkan sesuai kemampuan kita, masjid mengamalkan untuk beribadah kepada Allah. Masjid bisa berdiri, bersolat sunnah, baca Quran, memakmurkan masjid. Istighfar mustabili asal. Dan orang-orang yang istighfar waktu sahur itu kan, saya pernah sering sampaikan, itu dalam surat Al-Imran ayat 17, termasuk ciri orang yang bertakwa. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-muttaqina wal-musabbihina. Orang yang takwa itu menurut Al-Imran yang digunakan orang-orang yang sabar, as-sabirina was-sadiqina, orang-orang yang jujur, benar, wal-qanitina, orang-orang yang taat patuh pada aturan-aturan, wal-munfiqina, orang-orang yang menafkahkan sebagian harta, wal-mustakbir bil ashar, orang-orang yang beristighfar bil ashar waktu sahur. Ciri orang yang takwa menurut surat Al-Imran ayat 17. Jadi ini istighfar waktu sahur, waktu jadi tidak sahur sebelum azan subuh pukul 3:30. Sekarang kalau sudah 4:01 sudah azan subuh. Jadi sebelum 4:24 sekarang itu termasuk waktu sahur. Jadi ada 3 dari yang menahan itu, memakmurkan orang yang mau masjid, orang yang sedang saling mencintai sama, yang juga yang hadir rahimahullah. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, Inna Nabi SAW qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza kharaja ar-rajulu fi baitihi ila sholati. Ini doa-doa yang dibaca ketika pergi ke masjid. Apabila seseorang keluar dari rumahnya untuk menuju sholat, menuju ke masjid, doanya Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza wa inni lam akhruj asyara wala batara wala riya'an wala sum'ah wa rajitu
itiqa'a safatika wa ibtiqa'a mardhatika as'aluka antun fidani minan nar antun kidani minan nar wa antaghfirli dunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa qalallahu bihi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu wa aqbalallahu alaihi biwajhihi hatta yaqdiya sholatahu. Apabila seseorang keluar dari rumahnya hendak pergi sholat ke masjid lalu berdoa, Allahumma wahai Tuhanku, ini as'aluka, sungguhnya aku memohon kepadamu bihaqqil sa'ilin, demi hak orang-orang yang memohon kepadamu dan demi hak perjalananku ini, sungguhnya aku tidak keluar rumah karena sombong. Nah, jadi wa ini lam akhruj asharon wala bataron, sungguhnya aku tidak keluar rumah, tidak pergi ke masjid karena sombong. Karena sombong. Kemudian wala riyaan, karena riya, wala sum'ah, dan juga karena sum'ah, karena perbuatan sum'ah. Kemudian kharaju itiqa'a safatika, aku keluar karena menjaga diri dari kemurkaanmu dan menuntut ridhomu. Aku memohon kepadamu untuk menyelamatkan aku dari api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Allah menyerahkan 70.000 malaikat memohon ampun untuknya, dan Allah menghadapkan muka kepadanya hingga selesai salat. Jadi ini orang-orang yang pergi ke masjid dalam keadaan tidak sombong, ya, tidak riya, tidak ada sum'ah, tidak sombong, tapi apa namanya ini yang tidak hati lah gitu, tidak riya tapi ini hati sum'ah. Kemudian keluarnya tidak karena keluarnya untuk membangun masjid itu untuk menyelamatkan diri dari api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku. Nah, maka orang yang menyerahkan diri semacam tadi, doa tadi, maka Allah akan mengerahkan 70 malaikat, ya, kalau bisa bina al pemalakin, yastaghfiruna lahu. Allah akan mengerahkan 70 malaikat yang memohonkan ampun kepadanya. Jadi mungkin mohonkan ampun dan mengamininya. Wa aqbalallahu, Allah menyerahkan malaikat dan wa aqbalallahu, dan menghadapkan kepada Allah wajah-wajahnya, kata yang dia salah tahu, sehingga selesai salatnya. Jadi ini pahala bagi orang-orang yang pergi ke masjid dalam keadaan tadi bersih hati. Maka di awal-awal juga disebutkan di dalam hadis awal, artinya la yadkhulu baitan min buyuti ila bi qulubi salimatin wa al-sinin sadiqatin wa aydin naqiyatin wa furujin tahiratin. Jadi wahai saudara para Rasulullah, kata Rasulullah SAW, la yadkhulu baitan, janganlah kalian masuk baitan rumah min buyuti, dari rumah-rumahku, ila kecuali qulubin salimatin, dengan hati yang bersih, wal alsuni shadaqatin, dan lisan lidah yang benar, wa aydin naqiyatin, dan juga tangan yang suci, wa furujin tahiratin, dan kemaluan dan farji yang bersih. Jadi artinya datang ke masjidnya kita sudah bersih, bersih hati, bersih lidah, bersih tangan, bersih farji kemaluan. Itu datang ke masjid. Jadi jangan orang-orang yang masuk ke masjidnya kecuali dalam keadaan bersih hatinya, bersih lisannya, bersih tangannya, bersih farjinya. Itu kata di dalam hadis ini tidak boleh
jangan masuk kecuali jangan masuk masjid Baitullah kecuali yang tadi bersih lisan, bersih tangan, bersih hati, bersih pagi ini bersih. Jadi tadi datang ke sini berdoa ya Allah, berdoa ke Allah, maka Allah akan menurunkan malaikat 70 yang berdoakan kepadanya. Alhamdulillah. Jadi ini kaitannya masalah pahala orang yang kaitan masjid, kedudukan masjid. Begitu pahalanya orang-orang yang datang, orang-orang yang ibadah masjid. Dari Allah akan memberikan pertama pahala ganjaran, yang kedua akan diberi doa Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang akan diberi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah termasuk kepada Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetap Allah memberikan keinginan, kesadaran, kekuatan pada kita untuk datang ke masjid. Masjid sekali lagi untuk beribadah kepada Allah. Itulah mungkin yang saya sampaikan dalam ini, mudah-mudahan manfaatnya. Kalian Rabbana inna